Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonex Service. Baik teman-teman, di depan saya sudah ada handphone yang sudah saya bongkar, Redmi 8 dengan kasus kerusakan boot loop, tidak mau masuk ke menu. Tadi cuma sampai logo Mi mati, terus restart terus sampai logo Mi ya. Kita coba charging terlebih dahulu. Ini posisi sudah saya bongkar seperti ini. Kita coba cas terlebih dahulu. Apakah mau keluar gambar baterainya? Oh, ternyata ada ya. Gambar baterai bisa dan tidak langsung nyala. Nah, biasanya kalau ditempel konektor baterainya ini, soketnya kita pasang, dia langsung menyala sendiri, berarti kerusakan pada tombol on off-nya, konslet. Tapi ini tidak ya, tombol on off-nya pun kita pencet ada respon. Lalu coba kita nyalakan. Kita pencet tombol powernya. Ya, kita tunggu apakah bisa masuk ke menu atau benar apa yang disebutkan oleh pemiliknya nanti. Katanya sampai logo dia mati, hidup lagi sampai logo, alias restart hanya sampai logo Mi, atau kata lain boot loop ya. Ya bener ya, logo Mi mati, logo Mi lagi mati, logo Mi lagi mati. Berarti ini boot loop dan sudah kita cek, kita fixkan, bukan karena tombol power yang konslet. Tombol power jadi tidak bermasalah, karena tadi pada waktu logo baterai dia bisa respon dan tidak langsung nyala ketika soket baterai kita pasang. Ya, langsung kita lepas. Kita matikan terlebih dahulu karena ini tidak mau masuk ke menu. Ya, kita lepas soket-soket fleksibelnya. Prosedur awal seperti biasa, kita cek pada soket konektor baterai apakah terjadi short pada mainboardnya atau tidak. Dan prosentase baterai tadi masih 61% ya, berarti baterai seharusnya bisa ngangkat untuk booting. Ya, kita cek, ini negatifnya ya, fullnya segini, avometer saya ini negatif, ngangkat. Dan untuk positif harusnya tidak ada gerakan baterai ya, tidak ada gerak ya, baterai tidak jarum tidak bergerak, berarti mesinnya aman, tidak ada short. Berarti tinggal kita cari penyebabnya. Redmi 8 ya, ini sudah terlepas, kita lepas sekalian. Dan untuk kasus boot loop ya, jika kita tidak mau kehilangan data, biasanya kita vonis softwarenya ya. Kasusnya seperti itu software, karena ada kemungkinan juga software juga bisa seperti itu ya. Tapi daripada kita kehilangan data terlebih dahulu, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu komponen yang sering menyebabkan handphone tidak ngangkat untuk booting sampai menu. Biasanya di baterai. Baterai ini sering sekali menyebabkan kerusakan boot loop seperti itu, tidak kuat mengangkat, ataupun jika sambil dicolok cas dia bisa sampai menu, tapi kalau dilepas casnya dia langsung mati, restart. Tapi untuk kali ini tadi pakai charging pun dia tetap tidak mau masuk sampai menu. Oke, kita lepas terlebih dahulu baterainya. Caranya seperti ini ya, kita tarik, ini isolatif karet namanya, isolatif latex. Ya, satu sudah terlepas, masih ada sebelahnya satu lagi. Jangan sampai putus, kalau putus nanti kita harus congkel baterai manual ya.
Ya, kalau sudah kita tarik seperti ini tinggal kita angkat dan tidak ada luka sama sekali ya. Jadi aman untuk baterai dan juga aman untuk casing dan LCD. Kita singkirkan terlebih dahulu handphonenya. Kita fokus pada baterai. Nah teman-teman, di baterai ini ada di sini ada sel baterai dan di sini ada PCB baterai komponen. Salah satu komponen PCB baterai di sini ada namanya fuse baterai. Nah itu yang sering menyebabkan handphone menjadi restart atau boot loop ya, atau tidak bisa ngangkat jika tanpa cas. Itu sering fuse-nya yang bikin masalah. Kita lepas dulu solatifnya biar PCB baterainya kelihatan. Hati-hati, di sini ada dua kutub positif negatif dari sel baterai. Jangan sampai terhubung secara langsung, nanti bisa terjadi ada asap kebakar atau mungkin paling parah bisa meledak ya. Jadi harus berhati-hati. Ya sudah terlihat ini PCB baterainya. Nah ini ada dua kutub positif negatif, ini jangan sampai terhubung, kita harus berhati-hati. Kita dekatkan terlebih dahulu kameranya biar lebih jelas ya. Oke, yang saya tunjuk ini adalah fuse baterai. Ini jika kita ukur dengan avometer pasti masih terhubung full. Nah tapi masih tetap restart. Jadi triknya ini harus kita jumper dari kaki sebelah sini ke sebelah sini. Dua kakinya dihubungkan secara langsung. Boleh dengan kabel jumper, boleh dengan langsung timah, terserah mau pakai yang metode mana. Kalau sekarang saya pilih yang pakai kabel jumper seperti ini ya. Ini kabel jumper. Kabelnya kita kerik terlebih dahulu, kita bersihkan. Hati-hati untuk kutub positif negatif harus tetap kita perhatikan. Jangan sampai terhubung oleh konduktor apapun. Nanti bisa selnya rusak atau terbakar atau bisa meledak. Oke, sudah kita kerik, tinggal kita kasih timah. Kita lapisi dengan timah. Oke, kita lapisi, kita lapisi dengan timah. Ya seperti ini, dan di setiap ujung kakinya kita tambah dengan timah terlebih dahulu supaya lebih cepat menempelnya. Sekali lagi hati-hati dengan kedua kutub ini ya, jangan sampai saling terhubung. Oke ya, ini sudah terhubung antara kaki kanan dan kiri. Ini ada kawat dari jumpernya, sudah terhubung ya. Sudah kita jumper. Nah ini sudah kelihatan ada kabel jumper yang menghubungkan dari kanan ke kiri. Tinggal kita rapikan lagi, lalu kita coba pada handphonenya. Kita rapikan dulu seperti ini, lalu setelah itu kita rapikan lagi. Ya, kita cek lagi untuk baterainya masih mengeluarkan tegangan atau tidak. Kita lihat di jarumnya harusnya antara 3,8 sampai 4 volt. Ya ini 4 kurang sedikit.
berarti masih mengeluarkan tegangan dan aman ya. Langsung saja kita coba di baterai di handphonenya. Ya ini nanti kita pasang menggunakan lem ya, jangan dipasang begini aja karena bisa gerak-gerak ini. Oke, sudah kita pasang. Sekarang kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, logo Mi. Ya oke, langsung bisa puting ya, tanpa kita colok dengan charger dia langsung puting. Oke, berarti sudah fix, handphonenya sudah mau masuk sampai menu. Kita coba colok charger. Oke, langsung ngecas ya. Berarti benar karena baterainya, fuse baterainya yang error menyebabkan handphone ini menjadi boot loop atau restart hanya sampai logo, dan kita hanya jumper. Oh sorry, Redmi 9 ya, tadi Redmi 8 gitu bilangnya. Redmi 9 dan hanya kita jumper tanpa kita ganti baterai sudah normal kembali. Alhamdulillah, tinggal kita pasang lagi penutupnya dan juga kita lem ulang baterainya. Oke, kita tempelkan baterainya. Ini kita kasih lem ya, supaya tidak bergerak baterainya. Karena kalau gerak-gerak nanti fleksibelnya ini bisa robek, putus sehingga merusak baterainya. Oke, baik teman-teman, sudah kita tutup dan handphonenya kita nyalakan, langsung bisa nyala tanpa boot loop lagi, walaupun tanpa dicolok charger, hanya dengan kita jumper di fuse baterainya. Jadi jika teman-teman punya pengalaman HP seperti ini boot loop, ini bisa untuk diterapkan di merek lain dan juga tipe lain ya, karena tidak hanya Xiaomi yang mengalami seperti ini, Infinix, Oppo pun ada yang mengalami seperti ini, dan rata-rata di fuse baterainya. Tapi untuk baterai yang sudah diganti 3 ori itu tidak akan ada fuse baterainya, jadi tidak berlaku untuk baterai yang sudah diganti non ori, hanya untuk baterai yang masih original. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.